Bikin game dari MIT, emang bisa? Baik, saya akan menjelaskan tata caranya. Hal yang pertama lakukan ialah menambah layer. Dengan cara kita memilih layout, pilih pada vertical arrangement. Setelah itu kita masuk ke properties, kita edit bagian H, pilih fill parent dan tekan OK. Terus bagian width-nya kita tekan fill parent, lanjut dengan OK. Selanjutnya kita akan menambahkan tombol dengan cara maka user interface, klik button, geser buttonnya ke bawah. Pertama kita geser kursornya ke bawah pada bagian buttonnya. Ya, buttonnya seperti gini. Baru pada bagian button kita akan mengedit buttonnya dengan cara mengganti dari kata teks for button menjadi restart game. Pada bagian properties button ini kita bisa mengedit dari warna, ukuran, dan backgroundnya. Pada ukuran huruf kita ganti menjadi font size nya 20. Pada background kita bikin warna gelap, hitam, dan pada tulisannya kita bikin warna putih supaya lebih terang, lebih nampak pada bagian backgroundnya. Selanjutnya, hal berikutnya kita menekan screen pertama untuk melakukan proporsi pada bagian tengah melalui align vertikal tengah dan align horizontal bagian tengah, sehingga bisa kita lihat restart game-nya berada di bagian tengah. Langkah selanjutnya ialah lakukan penambahan beberapa fitur-fitur pada bagian game tersebut dengan cara menambahkan notifier sebagai notifikasi dan juga jam atau clock. Bisa kita lihat notify sudah nampak tapi dia tidak dapat terlihat, dan istilah non-visible component, dan juga jam sebagai timer dalam menjalankan game tersebut. Baik, langkah selanjutnya ialah bisa kita lihat kita bisa mendownload equipmentnya dari luar dengan cara download. Terus kita geser ke kursor bawah, baru kita pilih bagian extension. Pada bagian extension kita klik import extension. Setelah itu pilih file, baru kita akan mencari file yang baru kita download yang bertujuan untuk memudahkan kita dalam mengembangkan aplikasi game tersebut. Seperti yang kita lihat udah nampak di bagian ekstensi passive view, kursor ke bagian gadgetnya sehingga muncul pada komponen passive view sudah nampak. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam blok. Pada bagian blok seperti yang kita lihat ada beberapa komponen yang bisa mengembangkan pada aplikasi game tersebut. Hal yang pertama kita lakukan ialah menambah komponen pada bagian vertical arrangement screen, yaitu when screen initializer dan juga puzzle view, dan masukkan ke when initializer. Berikutnya masuk kepada bagian button atau tombol, terus pilih vertical arrangement, masukkan ke bagian layout. Pada bagian blok X blok Y kita akan memilih sebagai angka, kita pilih math atau perhitungan, dan kita akan ngedit menjadi angka 4. Baik blok X angka 4 dan blok Y angka 4 juga. Itu langkah pertama. Langkah kedua ialah penambahan beberapa fitur. Hal yang pertama kita adalah mengklik puzzle view, yaitu dengan cara kita memilih when puzzle view on complete, yang berarti ketika game sudah berhasil kita kursor geser. Setelah itu kita akan memasuki notifier atau notifikasi sebagai peringatan atau pemasukan daripada pihak bot game tersebut. Setelah itu kita pilih call notifier show message dialog. Pada bagian ini kita akan menambah beberapa teks. Kita kursor ke atas, pilih teks yang tanda kutip kosong,
geser ke bagian message. Pada bagian ini kita bisa bebas apa mau kita lakukan, seperti restart the game atau you accomplish. Kita duplikatkan pada bagian message-nya. Lalu kita akan masukkan ke bagian title-nya. Sama seperti message, bebas juga. Pada hal ini kita akan melakukan seperti you pada bagian you winner. Berikut juga demikian hal juga dengan button text. Pada bagian ini kita bisa bebas juga, apapun kita bisa mengetik. Maka demikian juga. Ketika sudah selesai ketiga-tiganya, maka langkah selanjutnya ialah pada bagian waktu atau timer. Hal yang pertama ialah klik button. Setelah itu kita akan mencari when button one click yang bertujuan sebagai menambah bot supaya lebih complicated, supaya lebih lengkap. Pada bagian fitur kita akan memilih di paling kursor bawah is game over, yang bertujuan ketika game, pada saat kita memainkan game kita akan kalah, maka kita akan menggeser restart game untuk masukkan ke bagian when button click. Langkah selanjutnya ialah kita akan pilih puzzle view, geser ke bawah, paling bawah. Pada bagian ini kita akan pilih is game over. Cuma kita simpan sementara untuk sebagai jaga-jaga, karena kita akan masukkan nanti suatu saat nanti. Baru langkah selanjutnya ialah klik puzzle view, klik bagian clock, geser when clock timer, saya bagi waktu. Setelah itu klik control, tekan if then, pasangkan dengan when clock timer. Setelah itu pasangkan kalau is game over dengan if then, dan kita geser sedikit supaya sejajar dengan yang lainnya sampingnya. Pada bagian ini call notify show message dialog kita duplikat. Setelah itu kita akan pasangkan ke bagian if then pada is game over. Selanjutnya pada saat ini game hampir dinyatakan hampir selesai. Adapun pada bagian 3 teks merah itu kita akan ganti semuanya, terutama bagian title istilah game over. Pada button text bisa juga kita edit, tapi untuk saat ini kami akan bikinnya lebih oke. Selanjutnya kita klik OK. Pada bagian clock kita akan memilih bagian set clock time enable. Kita geser, kita kursor, baru kita akan pasangkan kepada bagian call notifier show message dialog, yang bertujuan supaya pada waktu bermain game bisa berjalan dengan semestinya. Ada pada bagian X, kita akan ambil pada bagian logic, kita geser bagian false, masukkan ke bagian set clock to sehingga X nya hilang. Langkah selanjutnya ialah kita akan menduplikatkan set clock time enable dan akan dipasangkan ke klik puzzle restart game. Dan juga false kita ganti menjadi true. Kita akan melakukan presisi supaya gamenya berjalan dengan baik. Dan langkah terakhirnya yang bisa kita lihat adalah kita akan pilih designer. Seperti yang kita lihat, gamenya sudah jadi. Kita akan pilih build Android app.apk dan kita tunggu loadingnya dalam resistensi. Seperti yang kita lihat, game ini sudah mau selesai. Pada bagian ini game akan bisa dimainkan baik secara komersial. Pada bagian ini kita tunggu beberapa menit
karena progres dalam merender pada game tersebut. Ketika loadingnya sudah selesai atau rendernya sudah selesai, maka akan muncul sebuah QR yang bisa kita scan, dan kalau kita scan maka kita akan bisa memainkan game tersebut. Bisa kita lihat sudah 100%. Kita tunggu. Nah, ini sudah jadi gamenya. Kita bisa download ataupun kita bisa juga scan pada QR code tersebut. Demikian tata langkah-langkahnya. Gimana? Bisa kan?